Sekarang kita akan membahas tentang hak akses user. Jadi saya tambahkan tabelnya di sini. Sebelumnya kita punya tabel user. Saya punya dua data di sini, cuma buat contoh aja. Yang pertama John, yang kedua Hilman. ID-nya 1 dan 2. Begitu juga dengan artikel. Artikel selain ID-nya sendiri, kita juga punya ID user atau siapa yang menulis artikel ini. Anggap ini blog dan ada subjeknya masing-masing. Jadi artikel pertama ditulis oleh orang pertama yaitu John. Artikel kedua ditulis oleh orang kedua yaitu Hilman. Dan saya sudah membuat strukturnya seperti ini, di mana kita ngelihat dari berdasarkan request get-nya. Kalau kita masukkan ID 1 yang keluar teks yang pertama atau artikel pertama, kalau kita teks kedua yang keluar teks kedua. Tentu pada blog normalnya kita bolehin hal seperti ini, semua user atau semua orang boleh lihat post blognya. Tapi bayangkan kalau ini halaman bagian mengedit atau bagian menghapus, di mana nggak semua user bisa mengedit atau menghapus artikelnya. Hanya user-user tertentu, yaitu pada kasus ini hanya user yang membuat artikel itu sendiri yang boleh melihat atau mengakses halaman edit atau hapus tadi. Jadi anggap ini halaman untuk mengedit atau halaman untuk menghapus halamannya yang nggak boleh semua user akses. Untuk itu saya udah sediain di sini. Ini untuk ngambil ID dari URL-nya tadi dan query-nya simple aja. Kita ngambil semua dari artikel di mana ID-nya sama dengan ID di URL. Normalnya kita ngelakuin hal ini, yaitu kita ngeluarin hasilnya langsung di sini. Tapi sekali lagi kalau skenario-nya ini adalah halaman edit atau halaman hapus, yang mau kita lakukan adalah menguji. Sekarang semua datanya ada di objek ini. Siapa pembuat artikel ini, yaitu kita ngelihatnya dari ID usernya, dan yang kita bandingkan apakah dia sama dengan, saya taruh echo ini disama dengan, else echo, artinya kalau dia nggak berhak, kita echo tidak punya akses. Tentu ID user ini kita dapatnya dari ID user di sini, dan kita akan pura-pura login sekarang. Jadi cara pura-pura loginnya kita masukkan session di sini, atau anggap saya punya session, kita bikin lebih simple lagi. Saya punya session, lalu ID session atau user yang login udah kita simpan di session ID ini. Jadi session ID-nya saya coding langsung aja. Anggap yang lagi login sekarang adalah user pertama atau si John. Maka kita harus ngebandingin siapa yang sedang login sekarang dengan artikel ini. Kalau ID usernya sama dengan si John, maka kita tidak boleh mengakses hak kedua ini, yaitu artikel kedua maksud saya, karena artikel kedua ditulis oleh orang kedua, yaitu Hilman bukan John. Makanya John tidak boleh punya akses ke bagian kedua ini. Yang pertama tentu beda, kita boleh mengambil datanya karena John yang menulis artikelnya. Itu dia, simple aja pengecekan seperti ini. Jadi kita harus selalu ngelihat siapa yang membuat artikelnya, atau bukan hanya fungsi-fungsi tertentu, bahkan halaman, misalnya halaman admin, kita harus selalu ngecek siapa yang sedang login. Pada contoh di sini saya memasukkan angkanya langsung, tapi contoh hasilnya tentu teman-teman dapat dari session global variabelnya seperti ini, siapa yang sedang login. Tapi ini contoh aja, yang jelas kita harus selalu membandingkan siapa yang sedang login dan hak akses datanya. Itu dia, semoga jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.